Kami dari kelompok 5 akan membahas materi sejarah tentang pembentukan negara dan pertahanan Republik Indonesia. Hal pertama yang akan kita bahas dari materi tersebut adalah tentang Konvensi Montevideo yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 yang berisikan pengaturan hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memiliki beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ada dua perjanjian internasional yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan pada periode 1945-an sampai 1950-an, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini ada 8 pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh 2 negara anggota sekutu, ini menjadi semakin penting setelah pihak sekutu menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk dituntut kemerdekaan. Apalagi saat itu beberapa negara sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara-negara penjajah, termasuk Inggris. Karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri, seperti yang tercantum pada Piagam Atlantik. Perjanjian internasional lainnya yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggota di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan 4 tujuan utama dari PBB. Salah satunya memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip, persamaan hak, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Beberapa perjanjian internasional tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya itu, menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan internasional, sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Lalu yang kedua ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, berita proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Syahrudin selaku wartawan kantor Domei berhasil menyeludupkan teks berita proklamasi kemerdekaan dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen F.Hus. Waidan P. Palenewen F.Hus merupakan seorang markonis berita, menerima teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan segera membacakan berita tersebut. Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang. Para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Sukarman, Sutanto Susilo Harjo, dan Suhandar. Alat pemancar radio yang diambil dari kantor berita Domei sebagian dibawa ke rumah Waidan P. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31.
Di Menteng 31, para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK1. Dari pemancar radio inilah berita proklamasi terus disiarkan. Materi yang ketiga adalah pembentukan pemerintah Republik Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum memiliki kepala pemerintah dan sistem yang jelas. Oleh sebab itu, pemerintah segera membentuk lembaga dan pelengkapannya dengan melalui PPKI atau bisa kita sebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disidangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Menghasilkan keputusan yang pertama, pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang bisa kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pengangkatan presiden dan wakil presiden yang pertama, dan yang ketiga adalah pembentukan Lembaga Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI tanggal 19 Agustus membahas tentang pembentukan Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia. Kementerian merupakan aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Soekarno menunjuk Mr. Kasman, Ahmad Soebarjo, dan Sutarjo Karto Hadikusumo untuk membentuk panitia kecil membahas tentang Kementerian Indonesia, lembaga negara, dan pembentukan provinsi. Soekarno menindaklanjuti hasil dari panitia kecil tersebut dengan membentuk Kabinet Pertama Indonesia. Yang kedua ada pembentukan provinsi serta pemimpin daerah. Atas rekomendasi dari Otto Iskandar-Dinata, pada tanggal 2 September, Presiden Soekarno membentuk 8 provinsi beserta pemimpin daerahnya. Pembagian provinsi ini bersamaan dengan pelantikan kementerian dan lembaga tinggi negara. Pembentukan badan-badan negara pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Kebangkitan Rakyat Jawa di Jalan Gambir Selatan atau Merdeka Selatan nomor 10. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suewirjo, Otto Iskandar-Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringdo Dikdo, Sudarjo Kartodadi Kusumo, dan Dr. Tajuluddin berkumpul untuk membahas kembali tentang KNI yang terdiri atas KNI Pusat atau KNIP dan KNI di daerah atau KIID. Selain itu, mereka juga membahas tentang keanggotaan KNIP. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 merupakan hasil realisasi dari Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP adalah suatu badan pembantu presiden yang dibentuk dalam Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Dan keanggotaannya dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diadakan. Komite Nasional Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yakni untuk pusat akan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, sedangkan daerah akan dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah KNID. KNIP sendiri diketahui oleh Mr. Kasman Songo di Mejo. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam Maklumat Pemerintah RI nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, KNIP sebelum DPR MPR terbentuk diberi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Lalu yang kedua, berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir dan wakilnya Amir Syahrifuddin. Yang kedua ada pembentukan partai-partai politik.
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh negara, warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, dan bangsa negara, serta memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan Keamanan Rakyat adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat, diumumkan secara resmi oleh Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan tujuan menjamin ketentraman umum. BKR terdiri atas para anggota yang berasal dari Peta, Heiho, Seinenda, dan Keibodan. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat di bawah pimpinan Kaprawi yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengendalikan BKR daerah. Sementara itu, BKR Jawa Timur dipimpin oleh Dr. Mustopo, BKR Jawa Tengah dipimpin oleh Sudirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin oleh Aronji Kartawinata. Pemerintah belum membentuk antara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik. Pembentukan BKR merupakan gagasan dari Oerip Suwoharjo untuk mengorganisasikan tentara Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat Presiden mengenai berdirinya TKR di bawah komando Soe Priyadi. Tonggak awal demokrasi Indonesia dinilai terjadi usai dikeluarkannya maklumat 3 November 1945. Maklumat itulah yang mendorong terbentuknya partai-partai politik di tanah air. Adapun tujuan maklumat tersebut dikeluarkan sebagai persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1945. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintah dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada saat ini. Selepas proklamasi kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah wakil presiden. Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh negara bentukan Jepang. Presiden Soekarno dan sebagai negara yang fasis, apalagi pada awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara rasis. Seperti pada masa Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebut dalam dua maklumat tersebut. Ada yang Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet seperti yang disampaikan dalam maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam situasi politik saat itu, hal itu merupakan adaptasi yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, percaya bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis